Sejak program pendidikan anak usia dini dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2004, sering sekali terjadi miskonsepsi atau kesalahpahaman. Ada yang mengatakan PAUD itu bukan TK, TK itu bukan PAUD, PAUD itu hanya bermain, TK itu baru belajar. Nah, apa sebenarnya PAUD itu? Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan di mana anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, dimulai pada anak berusia 0 hingga 6 tahun. Di dalamnya terdapat pemberian stimulasi untuk menunjang tumbuh kembang anak. Kegiatan ini diselenggarakan baik secara informal, formal, dan non-formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 28 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD terbagi menjadi 3 bagian, yaitu PAUD formal, PAUD informal, dan PAUD non-formal. PAUD formal merupakan layanan taman kanak-kanak, BA, dan RA. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, SPS, posyandu, dan lain sebagainya. Adapun PAUD informal adalah layanan keluarga. 1000 hari pertama kelahiran adalah fase kehidupan dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan berusia 270 hari sampai dengan anak berusia 2 tahun atau 730 hari. Pada periode inilah organ-organ vital seperti otak, hati, jantung, ginjal, tulang, tangan atau lengan kaki dan organ tubuh lainnya mulai terbentuk dan terus berkembang. Selain berat otak anak yang bertambah dengan pesat di usia dini, jaringan-jaringan sel otak anak juga semakin bertambah jumlahnya sehingga semakin rimbun dan semakin kuat jika dilakukan stimulasi dengan benar. Menurut ahli neurologi, pada saat lahir otak bayi mengandung 100-200 miliar neuron atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Bahkan perkembangannya bisa mencapai 10 triliun sel otak jika stimulasi yang diterima anak didasari kasih sayang. Nah, untuk mendukung perkembangan otak yang begitu pesat dalam usia emas kehidupannya, dibutuhkan stimulasi yang tepat dan gizi yang seimbang. Itu sebabnya layanan pendidikan anak usia dini mempunyai peran besar dalam membentuk kualitas perkembangan anak. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berkolaborasi bersama orang tua dan juga pihak-pihak terkait untuk membangun 6 fondasi pendidikan. Apa saja 6 fondasi pendidikan tersebut? Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kedua, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi. Ketiga, kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Keempat, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar. Kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri. Keenam, pemaknaan belajar adalah suatu hal yang menyenangkan dan positif. Proses keenam fondasi ini perlu dikuasai anak dan diajarkan oleh satuan pendidikan, serta dibangun secara berkelanjutan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar agar anak tidak memiliki persepsi bahwa sekolah hanyalah belajar mengenai calistung. Oleh karena itu, diperlukan masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Namun, dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, terjadi miskonsepsi, di mana adanya tes membaca, menulis, dan berhitung yang menjadi syarat utama untuk masuk ke sekolah dasar. Sehingga banyak pendidikan anak usia dini yang didominasi dengan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung saja. Nah, untuk menjikapi hal tersebut, Kemendikbudristek telah meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-24 pada Selasa 28 Maret 2023 dengan tema Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sambutannya menyampaikan,
bahwa satuan pendidikan perlu menghilangkan tes calistung tersebut dari proses penerimaan peserta didik baru di ST. Menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama, baik di PAUD maupun di ST, dan menerapkan pembelajaran yang membangun fondasi anak, baik di PAUD maupun di sekolah dasar. Selain itu, Mendikbudristek juga menyampaikan kebijakan dalam Merdeka Belajar episode ke-24. Ada 2 hal yang disampaikan. Yang pertama, menghilangkan tes membaca, menulis, dan berhitung pada saat masuk penerimaan di ST. Yang kedua, melakukan masa transisi untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru sehingga peserta didik akan mudah beradaptasi dengan sekolah barunya. Dan orang tua pun juga bisa mengerti bagaimana lingkungan sekolah tersebut. Diperlukan juga peran dari berbagai pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.